Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya mulai ya Mbak Hana ya. Boleh, silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Apa yang dituturkan Mbak Hana. Kemudian alhamdulillahnya saya diberi kesempatan oleh Yayasan Bidan Membantu untuk sharing terkait kenali tanda bahaya infeksi saat persalinan, selamatkan ibu dan bayi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada apa ini saya manggilnya mbak-mbak, ibu-ibu, atau mungkin kakak-kakak yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini, sudah mau meluangkan waktunya untuk eh, belajar bersama ya. Jadi kita sama-sama belajar, saya pun masih belajar, jadi harapannya kita bisa sharing bareng terkait materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materi ya, saya ingin memberikan suatu fakta yang pastinya masih menyangkut dengan materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang infeksi. Nah, faktanya, infeksi ini adalah salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi. Ya, dan ini bukan saya saja yang bilang ya, cuma ini benar-benar ada landasan eh, bukti atau teorinya atau landasan survei dari Kemenkes RI tahun 2020 dan juga sudah direvisi tahun 2024. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun mengatakan hal serupa. Jadi ini bukan infeksi, ini bukan masalah nasional ya, tapi sudah jadi masalah global. Jadi semua atau seluruh dunia itu mengalami masalah ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, oke, mungkin saya ingin saya panggilnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab kesannya. Jadi mungkin bisa teman-teman bayangkan ya, pada saat proses persalinan ya, kita akan fokus ke infeksi persalinan yang seharusnya menjadi momen yang penuh bahagia, penuh sukacita. Kemudian berakhir sebaliknya atau menjadi momen sebaliknya. Ya, berakhir duka atau menyedihkan karena apa? Karena salah satunya adalah karena infeksi. Nah, jadi kalau kita di bayangan pasti kan rasanya nggak nyaman ya, nggak enak. Karena kita inginnya segala sesuatunya berjalan dengan nyaman, jangan lancar. Tapi realitanya justru sebaliknya. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, nanti kita akan sharing bersama terkait bagaimana tanda-tandanya, bagaimana cara pencegahannya, gitu. Dan juga kalaupun misalkan itu terjadi, langkah awal apa yang bisa kita lakukan supaya kondisi ini tidak menjadi apa ya, tidak berangsur menjadi lebih parah lagi. Dan sebelum kita akan membahas cara penanganannya, kita akan kenalan dulu apa itu infeksi. Jadi, infeksi itu adalah suatu keadaan ya di mana atau ketika kuman itu apa aja? Ada bakteri, virus, kemudian ada juga jamur, termasuk ada parasit juga masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak sehingga menimbulkan reaksi peradangan atau istilah medisnya inflamasi. Nah, sebagai ini ya, sebagai wujud eh, bentuk perlawanan dari infeksi tersebut, tubuh kita ya, atau mungkin entah itu tubuh secara keseluruhan atau anggota tubuh secara lokal itu menimbulkan tanda atau gejala. Nah, ini nanti kita akan pelajari juga tanda dan gejalanya supaya kita lebih paham dan juga kita lebih apa siap ya untuk menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi ya.
Nah, setelah kita kenalan apa itu infeksi, selanjutnya kita harus tahu tanda-tanda dari infeksi. Nah, tanda-tanda ini ada beberapa macam ya. Ada tanda sistemik, kemudian ada lagi tanda infeksi lokal. Ini yang langsung fokus ke organnya. Juga ada tanda sepsis. Ini infeksi tanda awal atau tanda-tanda secara umum. Oke, untuk tanda pertama yaitu tanda secara sistemik ya. Tanda infeksi sistemik ini adalah tanda-tanda yang secara umum nampak di dalam tubuh kita. Ini ada beberapa. Pertama ada demam, itu pasti ya. Kayak gejala atau tanda yang paling mudah kita deteksi adalah demam. Kemudian menggigil, kemudian ada kelemahan nafsu makan berkurang, kemudian ada nyeri kepala, nyeri otot, atau bahkan nyeri sendi. Kemudian ada juga tanda penurunan kesadaran. Nah, ini lumayan berbahaya ya kalau sudah muncul tanda-tanda seperti ini. Nah, saya baik menjadi tanda selanjutnya. Biasanya kalau bersalin ya, persalinan itu biasanya yang paling beresiko adalah organ kewanitaan ya. Biasanya kalau sudah tanda umumnya eh, nggak nggak aware ya, ibu tersebut nggak aware, kemudian atau cenderung mengabaikan, itu nanti akan merambah ke infeksi lokal. Jadi pada organ yang memang di situ ada luka. Biasanya yang pasti sering terjadi itu ada luka perineum. Nah, tanda-tandanya biasanya muncul kemerahan di luka tersebut. Kemudian ada bengkak, ya. Kemudian ada nyeri di area tersebut. Kemudian juga ada rasa panas. Ya, kemudian yang terakhir ada gangguan fungsi. Contohnya apa gangguan fungsi yang awalnya mungkin kulitnya itu lentur menjadi terasa kaku atau bahkan nyeri saat digerak. Nah, kemudian tanda infeksi lokal ini juga jika diabaikan akan naik lagi derajatnya menjadi tanda infeksi berat atau istilahnya sepsis. Nah, sepsis ini biasanya tandanya lebih parah lagi. Biasanya demamnya sudah nggak 38 derajat lagi ya, tapi suhunya jauh lebih tinggi. Kemudian biasanya disertai juga dengan menggigil hebat. Nafas menjadi cepat, kemudian denyut nadi juga bertambah cepat, tekanan darah pastinya akan cenderung menurun juga, kulit pucat, dingin, dan berkeringat. Kemudian pastinya juga ada penurunan kesadaran, kadang juga disertai kencing yang sedikit atau tidak keluar sama sekali. Nah, kalau sudah timbul seperti ini, udah nggak ada toleransi lagi, harus sesegera mungkin. Nggak hanya ke puskesmas ya, tapi harus segera mungkin ke rumah sakit, ke tingkat pelayanan kesehatan yang jauh lebih tinggi dari puskesmas. Kemudian faktor resikonya apa? Kenapa sih bisa terjadi infeksi pada saat persalinan? Pertama, kita lihat dari faktor ibu. Biasanya ketuban pecah lebih dari 18 jam. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman di sini ya, yang entah itu yang mau berencana menikah atau mungkin sudah menikah, sudah ada rencana untuk hamil ya, atau bahkan yang sedang hamil dan mau bersalin, upayakan kita harus benar-benar tahu ya, tahu mana ini ketuban, mana air kencing. Karena kadang kita suka suka bingung. Biasanya kalau ketuban itu ada kecenderungan begitu keluar, rasa keluar dari kemaluan, kemudian kita tahan itu agak ini, agak susah. Dalam arti begitu kita tahan, ya seperti nahan pipis, dia akan keluar terus karena jalannya beda. Cuman akan lebih akurat lagi ketika kita melakukan cek ya dengan namanya kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua macam, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya biru. Nah, cuma secara umum yang sering dipakai di fasilitas kes ya, itu warna yang merah. Kalau merah itu kalau memang cairannya ditempelin ke kertas tersebut itu akan berubah menjadi biru. Nah, kalau sudah ada perubahan warna, itu positif air ketuban. Tapi kalau tidak ada perubahan warna, berarti itu bukan. Kemungkinan bisa jadi itu cairan vagina atau mungkin air kencing. Karena biasanya pada ibu hamil trimester 3 itu ada kesulitan pada saat menahan kencing.
Dan pada saat ketuban sudah pecah, kalau memang itu sudah terbukti ketuban, harus sesegera mungkin ya ke tempat persalinan biar dicek, dan biasanya nanti ada beberapa treatment. Pada umumnya ibu akan dibatasi dalam hal mobilisasi atau bergerak, karena semakin sering bergerak akan semakin banyak ketuban yang keluar. Seperti itu. Dan biasanya nanti ada batas waktunya juga kapan harus diberikan antibiotik. Tapi itu semuanya nanti wewenang tenaga medis. Oke, kemudian biasanya hal yang memicu resikonya juga ada persalinan lama. Nah, persalinan lama, kemudian ada juga anemi. Nah, ini PR juga ya. Kita harus benar-benar rutin cek cek kadar HB. Begitu sudah diketahui positif hamil, upayakan sesegera mungkin kontak sama tenaga kesehatan atau tenaga medis yang paling dekat ya. Biasanya yang paling dekat itu puskesmas supaya dicek secara keseluruhan. Itu sudah masuk ke program pemerintah juga ya. Jadi ada pengecekan HB, kemudian kadar gula darah, triple eliminasi, dan juga lain sebagainya. Nah, kadar HB pada ibu hamil itu umumnya adalah 11. Jadi harapannya minimal itu ya, lebih baik ya. Karena apa? Kalau misalkan ibu ada kecenderungan anemi, ada risiko untuk infeksi juga. Selain anemi juga ada kondisi kurang gizi. Kurang gizi ini juga salah satu pemicu untuk terjadinya risiko infeksi. Ada perdarahan dari jalan lahir, kemudian tali pusat atau tangan bayi yang keluar dari jalan lahir, ibu yang tidak kuat mengejan, ibu yang mengalami kejang, air ketuban keruh atau berbau, ini biasanya karena memang pertama mungkin dari asupan apa yang dimakan atau apa yang diminum ibu ya. Biasanya ibu-ibu yang cenderung suka konsumsi jamu-jamuan, dalam arti jamu-jamuan ini adalah jamu. Kalau kita pernah datang ya ke suatu outlet yang dia jual jamu kemasan yang diaduk ya, biasanya rata-rata yang pakai seperti itu, yang rutin konsumsi seperti itu ada resiko untuk ketubannya keruh ya. Bukan jamu yang tradisional yang kita bikin sendiri ya, kayak kunyit asam itu bukan yang seperti itu yang saya maksud. Jadi memang jamu-jamu tertentu. Atau kadang juga tidak konsumsi itu tapi ketubannya keruh atau berbau. Itu biasanya akibat dari keluarnya pup ya pada bayi atau janin yang ada di dalam rahim itu keluar. Jadi akhirnya mencemari air ketuban yang ada di dalam. Kemudian kalau faktor risiko dari bayi itu adalah bayi prematur atau perawatan tali pusat yang tidak bersih. Ini lebih kecenderungan pada kondisi bayi ketika dia sudah lahir. Kemudian faktor resiko yang selanjutnya adalah dari tenaga kesehatan. Ingat, faktor infeksi ini tidak hanya serta-merta dari ibu atau mungkin dari bayi, tapi kita ya, salah satunya saya sebagai tenaga kesehatan itu ikut berperan terjadinya infeksi pada ibu bersalin atau bahkan pasca bersalin. Biasanya apa yang menyebabkan itu? Biasanya adalah alat yang tidak steril atau pemeriksaan dalam yang terlalu sering. Nah, ini kalau misalkan kalau saya sendiri karena sudah belajar tentang gentle birth yaitu cara persalinan yang nyaman ya, yang aman. Jadi pemeriksaan dalam ini sebenarnya tidak dianjurkan terlalu sering ya, apalagi di kala ini ya, kala satu fase laten di mana bukan 1 sampai 3 itu butuh waktu yang cukup lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu ya. Maka kita tidak boleh atau tidak dianjurkan terlalu sering melakukan pemeriksaan dalam. Jadi sesuai dengan indikasi ya. Semakin jarang semakin bagus. Tapi memang kalau ketika kita baru PT ya, kalau istilah medisnya baru melakukan pemeriksaan dalam, kemudian ternyata memang ada tanda-tanda ibunya seperti mau mengejan, itu boleh kita periksa lebih cepat ya. Oke, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu. Jadi kemudian setelah kita membahas bareng tentang apa itu infeksi, kemudian faktor risikonya apa, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Nah, cara pencegahannya ini bukan hanya pada saat
salin ya, tapi pada saat jauh sebelum bersalin, yaitu pada saat masa kehamilan. Itu bisa kita persiapkan dari itu. Pertama, rutin melakukan ANC minimal 6 kali, atau gampangnya rutin melakukan kontrol ya, ke bidan atau mungkin ke dokter obgyn ya, yang sudah menjadi pilihan ibu-ibu atau jenengan semua. Minimal 6 kali sekarang yang terbaru. 1 kali pada saat trimester pertama, kemudian 2 kali pada saat trimester kedua, kemudian 3 kali pada saat trimester ketiga. Minimal, lebih malah lebih bagus. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan diri, terutama di area genital, ya, di area kemaluan. Nah, ini yang nggak bosen-bosen kita edukasikan, yaitu konsumsi gizi seimbang. Sekarang sudah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, tapi gizi seimbang, yaitu sesuai dengan isi piringku. Saya yakin di sini kalau sering kontak sama tenaga kesehatan, nggak asing dengan istilah isi piringku. Kemudian konsumsi zat besi ini juga bagian dari langkah pencegahan karena anemia salah satu faktor risiko ya yang bisa menyebabkan infeksi. Kemudian pencegahan selanjutnya adalah pilih tempat persalinan yang bersih dan tenaga yang terlatih. Karena tenaga yang terlatih pasti dia paham, ya paham cara-cara pencegahan infeksi. Gitu. Oke, kemudian kalau tadi yang sebelum, kalau ini saat persalinan seperti apa? Nah, kalau ini teruntuk tenaga medis ya, terutama tangan dan alat harus steril ya. Kemudian minimalkan pemeriksaan dalam seperti yang sudah kita singgung tadi. Kemudian segera tolong bila ketuban pecah. Nah, ini juga masuk tadi ya. Selalu gunakan alat yang steril. Kemudian pencegahan setelah persalinan, karena terkadang infeksi itu bisa timbul setelah persalinan ya. Tapi masih dalam fase persalinan. Fase persalinan kan sampai kurang lebih 2 jam ya. Pasca persalinan itu masih masuk fase persalinan. Yang pertama, rawat luka jahitan dengan bersih dan kering. Ini dikhususkan bagi yang memang ada luka jahitan, entah itu persalinan secara pervaginam atau lewat kemaluan ya, lewat vagina, atau mungkin persalinan secara seksio sesar atau lewat abdomen atau lewat perut. Dua-duanya harus rajin dirawat luka jahitannya. Harus dipastikan bersih dan kering. Gitu. Kemudian cuci tangan sebelum menyusui atau merawat bayi, ya, karena tangan itu adalah salah satu media yang paling mudah untuk menularkan infeksi. Kemudian tali pusat juga harus dijaga tetap kering. Kalau yang terbaru ini perawatan tali pusat ini perawatan kering, jadi tidak dikasih kasa, tidak dibubui betadin atau alkohol swab ya, jadi benar-benar pure nggak dikasih apa-apa. Nah, tapi kalaupun kadang ada beberapa kondisi ibu merasa risih atau mungkin merasa kayak takut ya melihat penampakan tali pusat dan yang seperti itu, akhirnya ada opsi untuk dibungkus dengan kasa kering steril ya. Kemudian langkah pencegahan selanjutnya segera ke fasilitas kesehatan terdekat jika ada tanda-tanda infeksi. Biasanya tanda yang paling awal itu tanda sistemik yang saya jelaskan di awal tadi. Itu sesegera mungkin jangan abaikan ya. Atau kadang kita sudah aware ya, tapi mungkin suami atau mungkin keluarga terdekat itu cenderung alah nggak apa-apa, itu cuma ini toh. Nah, gitu. Nah, seperti itu yang seperti itu usahakan kita harus bisa mengambil langkah tegas ya, karena itu kan menyangkut diri kita ya. Ya, jadi meskipun mungkin lingkungan menganggap itu hal yang biasa atau mungkin hal sepele, ya karena kita lebih punya kuasa akan tubuh kita, jadi sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita tegas dan ya kita harus sesegera mungkin periksa. Itu sebelum itu ini ya, sebelum itu menjadi grade infeksi lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena salah satu dampak jika tidak tertangani itu akan menyebabkan itu tadi sepsis yang sempat saya singgung di awal, ya baik itu pada ibu maupun pada bayi, abses ya, abses itu istilah gampangnya nanahan ya. Kemudian pada ibu bahkan bisa menyebabkan kematian. Kalau bayi sebelum terjadi kematian biasanya ada gejala meningitis, kemudian ada juga pneumonia. Nah, kalau misalkan tanda-tanda atau gejala itu sudah muncul, apa sih langkah yang bisa kita lakukan di awal? Pastinya kita harus sesegera mungkin ya ke puskesmas atau ke rumah sakit ya, tergantung dari gejalanya seperti apa. Kemudian pastinya kalau sudah sampai di
Vaskes setempat, kita akan dilakukan pemeriksaan fisik, dicek, kemudian ada pemeriksaan labora juga, ya bisa itu diambil darahnya saja atau bahkan air kencingnya. Biasanya kalau sudah dilakukan pemeriksaan, nanti akan diberikan terapi sesuai kondisi masing-masing. Tapi kalau sudah infeksi, itu pastinya ada antibiotik yang harus masuk. Pastinya itu dosis dan apa namanya, berapa kali aturan minumnya nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, setelah itu biasanya akan ada pemantauan atau observasi yang ketat ya, karena seperti yang sempat kita baca bersama tadi di slide sebelumnya, eh, dampak dari infeksi ini akan menyebabkan hal terparah yaitu kematian. Jadi harus benar-benar ketat observasinya. Seperti itu. Jadi saya harapkan ya dengan adanya sharing pada sore hari ini, kita atau bahkan mungkin teman-teman atau mungkin orang yang nggak ikut ya pada saat sore hari ini bisa kita infokan ya bahkan bahwa tanda-tanda infeksi itu seperti ini loh ya, kita bisa share bareng-bareng supaya angka kematian terkait ibu dan bayi itu bisa menurun karena cukup besar ya angka kematian ibu dan anak yang ada di negara kita. Nah, saya tekankan di sini, infeksi itu bisa dicegah. Ya, ini sekaligus jadi closing statement saya sebelum nanti kita masuk sesi tanya jawab. Ya, infeksi itu bisa dicegah dengan kebersihan, kemudian persiapan matang, salah satunya dengan belajar pada sore hari ini, dan juga bisa dicegah dengan tenaga kesehatan yang terlatih, yang tahu benar-benar tahu apa-apa saja yang perlu apa ya dilakukan agar infeksi itu bisa kita minimalisir, bisa kita cegah bahkan ya. Kemudian kalau sudah ada tanda gejala jangan tunggu parah ya. Kemudian segeralah mencari pertolongan jika memang sudah muncul tanda-tanda infeksi tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Mbak Hana, monggo. Baik, terima kasih Bu Bidan Hanin atas materinya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kita mulai aja langsung untuk sesi tanya jawabnya. Jadi bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, boleh silahkan bisa langsung ditulis di kolom chat ataupun juga bisa langsung hidupkan mikrofonnya. Nanti kita bisa sharing sama Bobby dan Hanin tentang uh, pertanyaan-pertanyaan ataupun juga pengalaman bunda-bunda semua yang ada di rumah ini. Jadi bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, selagi kita menunggu ada pertanyaan, saya juga mau mengingatkan kembali ya untuk bunda-bunda semua, jangan lupa untuk mengisi daftar link absensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat, maksimal pengisian jam 8 malam ini. Kalau ingin ada yang bertanya, boleh silakan langsung di chat aja mungkin ya, ataupun bisa langsung hidupkan mikrofonnya. Bubi dan Hanin, tadi di slide ya, saya membaca bagian dari gangguan fungsi. Ya, ada slide yang menjelaskan gangguan fungsi. Nah, jika sudah terjadi gangguan fungsi, apa yang mesti bunda-bunda lakukan nih? Apa yang harus dilakukan? Mungkin ada beberapa hal yang perlu diingatkan lagi untuk bunda-bunda semua dari Bobi dan Hani ini. Oke, kalau terkait ini sembari nunggu pertanyaan, sembari saya jawab ya. Betul, Ibu. Jadi gangguan fungsi ini adalah salah satu tanda infeksi lokal ya. Hmm. Biasanya kemungkinan bisa terjadi kalau pada persalinan ini pada luka bekas jahitan atau gampangnya luka perineum atau mungkin bagi yang seksio luka eh, bekas seksio yang ada di perut ya. Ketika ada gangguan fungsi, biasanya yang sering terjadi itu kulit terasa kaku ya, atau nyeri saat dipegang ya, atau bahkan Ya. nggak dipegang pun terasa nyeri. Nah, memang langkah paling awal yang paling mudah dilakukan memang sebaiknya kita nggak apa-apain ya, karena
ketika kita banyak manipulasi ya, atau mungkin kita melakukan self treatment sendiri, "Wah nyeri nih ah kaku ini," terus akhirnya mungkin kita pijit-pijit atau mungkin, ya salah satunya yang pernah saya jumpa itu dipijit-pijit. Nah, itu justru akan lebih membahayakan. Bisa jadi itu ada suatu, kondisi ada pengumbalan darah atau mungkin apapun itu, justru dengan melakukan pemijatan akan menjadi lebih parah, infeksinya. Jadi memang alangkah baiknya memang sesegera mungkin saja ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, tergantung derajat ini ya, keparahan. Kalau memang kita rasa, "Ah, ini nggak nyaman sekali," kita memang sebaiknya ke rumah sakit ya. Atau kalau sekiranya ini masih bisa ditahan, tapi memang kurang nyaman, bisa kita ke vaskes yang tingkat pertamanya dulu, yaitu puskesmas, seperti itu. Nah, atau biasanya kalau memang, untuk menahan rasa nyeri itu ya, atau rasa kaku itu misalkan ya, yang terjadi di kulit tersebut, sembari kita menunggu ya di dalam perjalanan itu bisa sih kita lakukan kompres dengan air dingin bisa atau mungkin air hangat ya, tergantung kondisi luka masing-masing. Cuman memang saya nggak terlalu menyarankan untuk diapa-apain dulu, alangkah baiknya Nah, langsung aja ya ke fasilitas aja ya, kesehatan Bu. terdekat. Dan biasanya kan kalau untuk persalin normal ya, Bu, Eee, mungkin ada kemungkinan akan, ada luka jahitan seperti yang tadi Ibu Hanin bilang. Nah, biasanya nih ibu-ibu semua nih, rada khawatir atau takut ya ketika ingin BAB atau BAK ya kan. Kan ada rasa khawatir yang tinggi, jadi mungkin, eee, Bobi dan Hanin bisa berikan tipsnya nih kalau misalnya ada kita luka jahitan gitu, bagaimana sih supaya kita bisa BAB dan juga BAK-nya itu dengan nyaman gitu. Ada tipsnya nggak Bu Bidan? Ini siap Mbak Ana. Karena biasanya, Ini hanya, ya biasanya memang seperti itu ya. iya Jadi betul, memang pada saat pasca persalinan itu kalau memang nggak ada jahitan itu memang jauh lebih nyaman ya, jauh lebih mudah perawatannya. Yang penting kita mmm, jaga aja kebersihannya. Cuman kalau misalkan ada ini kita berbicara persalinan pervaginam ya. Kalau ada mhm, jahitannya biasanya kita akan ekstra lagi dalam menjaga, eee, area genital kita ya. Pada saat ada jahitan ya mau berapapun itu jahitannya, BAB dan BAK itu tetap harus kita lakukan ya, jadi jangan ditahan karena kadang ada beberapa ibu yang khawatir keluar akhirnya ditahan ya. Penahanan itu juga akan memperburuk juga proses penyembuhannya. Jadi alangkah baiknya ketika mau pup bisa saja, tapi yang jadi catatan di sini ketika setelah BAB atau BAK itu tetap harus dibersihkan ya seperti biasanya, cuman karena ada luka di situ, jadi kita harus lakukan dengan gentle atau dengan lembut ya. Dan pastikan bersih, setelahnya harus tetap dikeringkan ya, supaya proses penyembuhannya jauh lebih cepat ya. Jadi jangan asal begitu habis pipis disiram aja gitu, jangan. Jadi tetap harus kita sentuh ya meskipun itu sedikit membuat kita merasa khawatir ya, nanti, "Aduh takut nanti jahitannya lepas," atau mungkin, ya, ada ketakutan-ketakutan yang lain, tetap harus kita beranikan diri untuk membersihkan pelan-pelan aja sebisa kita, gitu. Dan pastikan tetap kering ya, gitu. Karena akan berdampak sekali ketika kita tidak menjaga, area genital tersebut dengan baik, seperti itu, Mbak. kemungkinan akan timbul infeksi ya Bu, kalau tidak Benar sekali. dibersihkan, gitu. Terima kasih. Dan ini ada yang bertanya Bu, dari Nesya Wapilaksita. Bertanya bagaimana dampak apabila ketuban pecah terlebih dahulu dan bagaimana cara mengantisipasinya? Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini saya panggilnya Mbak apa Bu nih? Mbak aja ya, Mbak Nesya. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ini juga jadi apa ya, pasti saya yakin sih jadi pertanyaan juga beberapa ibu di luar sana, nanti mungkin bisa di-share ya. Jadi bagaimana dampak apabila ketuban pecah terlebih dahulu dan cara mengantisipasinya? Tentunya seperti yang sempat saya singgung tadi waktu ada slide terkait ketuban, begitu ketuban pecah, kita coba observasi sendiri dulu ya, ini beneran ketuban ataukah cairan vagina ataukah ini air kencing. Nah, biasanya cara mudah untuk memastikannya pertama begitu keluar coba kita tahan, kayak nahan pipis.
Kalau memang pipis, dia akan stop. Kemudian tapi kalau itu bukan pipis, dia akan tetap ngalir kalau memang ketuban atau cairan vagina. Nah, kalau sudah ternyata kok masih ngalir, ya kita bedakan lagi ini cairan vagina ataukah air ketuban karena jalannya sama. Kalau cairan ketuban itu pasti jauh lebih encer ya. Kemudian baunya itu ada bau khas. Ini saya agak sulit ya menyebutkan, pasti baunya khas ya kalau yang sudah pernah melahirkan ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah kehamilan kedua pasti akan bisa membedakan sedikit ya atau mengingat sedikit terkait dengan bau ketuban sama bau cairan vagina itu ada perbedaan. Dan cairan vagina itu cenderung agak kental biasanya seperti itu. Cuman kalau kita sulit untuk membedakan lagi, kita sesegera mungkin aja datang ke tenaga kesehatan terdekat. Nggak usah jauh-jauh dulu. Misalkan kita rencana melahirkan di rumah sakit A, tapi yang paling dekat itu adalah mungkin tempat praktek bidan siapa gitu ya. Kita ke situ aja dulu untuk memastikan ini ketuban atau bukan. Kalau tidak, berarti kita bisa pulang ke rumah, kita bisa lakukan aktivitas seperti biasa. Tapi kalau memang ini positif ketuban, ya biasanya pemeriksaan dengan kertas lakmus tadi, kalau kertasnya pink, kemudian ditempel di cairan yang keluar tuh berubah jadi biru, pastinya kita akan dianjurkan sesegera mungkin ke rumah sakit ya, karena pastinya penanganannya jauh lebih baik ya ketimbang di tempat praktik bidan gitu. Seperti itu. Karena itu pastinya sudah di luar wewenang ya. Kemudian Ada lagi yang bertanya, Bu? antisipasinya ya. Oh, kalau Ya, antisipasi sudah seperti yang saya jelaskan tadi, tapi kalau meskipun itu sudah pecah, sebenarnya sih nggak perlu khawatir ya. Kita rileks ya, rileks saja, tenang, nggak perlu ini ya, maksudnya khawatir berlebihan, terutama ketuban-ketuban yang masih warnanya jernih ya. Tapi kalau memang keruh dan itu benar-benar terlihat jelas, biar warnanya keruh, itu sudah nggak ada babi bu lagi. Harus sesegera mungkin ya, ke terutama ke rumah sakit terdekat supaya mendapat terapi karena biasanya pada umumnya itu akan mendapat antibiotik ya untuk mencegah infeksi karena salah satu eh, faktor risikonya adalah ketuban pecah yang berbau dan berwarna terutama warna hijau biasanya ya seperti itu. Jadi tenang, tetap tenang, tetap kita coba sebisa mungkin observasi dulu. Kalau dirasa sudah ada keputusan, ya bisa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat seperti klinik praktek swasta atau mungkin puskesmas. bagaimana? Bagaimana Bu Nesya? Atas penjelasannya Bubi dan Hanin, bagaimana? Iya, Ada, terima ada. kasih. Oh iya, Terima kasih penjelasannya. oh, iya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih Bu Iya, Nesya sudah iya, bertanya. sama-sama. Lanjut ya Bu. Ada lagi nih pertanyaan kita. Selamat sore Bu Bidan, saya mau bertanya. Saya merupakan ibu nifas sudah hampir 2 bulan. Dengan lahiran normal dan ada luka jahitan, tetapi sampai sekarang lukanya masih tetap ngilu. Jika saya melangkah agak lebar, apakah harus minum pil ikan gabus? Nah, atau boleh hanya dengan makan telur rebus saja? Itu bagaimana, Bu? Oke. Mengenai pertanyaan dari apa Mbak Sinta ya, Ibu saya panggilnya Mbak Sinta Cinta. aja dari Cianjur ini ya kalau saya baca dari Lanjut. kolom chat. Eh, ini pastinya perlu Oh, observasi ada. langsung ya. Ya, Oke. boleh. Silakan. Jadi perlunya pastinya kalau saya lihat dari kondisi ini perlu observasi langsung pertama ya untuk menentukan treatment yang harus dilakukan ya. Tapi kalau secara umum ketika masih ada rasa kurang nyaman di bekas luka jahitan itu tentunya kita harus kontrol dulu ya. Jangan langsung kita self treatment melakukan treatment sendiri ya. Entah itu makan apa ini pil ikan gabus atau mungkin makan telur rebus. Sebenarnya kalau makan telur rebus apapun kondisinya masih aman. Tapi kalau kita konsumsi suplemen-suplemen dari luar tanpa kita tahu yang sebenarnya terjadi di luka jahitan kita itu apa, itu sebenarnya kurang dianjurkan. Jadi pertama pastinya kita pastikan dulu yang bikin nyeri ini apa, gitu. Yang bikin nyeri ini apa? Apakah infeksi kah atau mungkin ada jahitan yang memang seharusnya sih kalau 2 bulan harusnya sudah ini ya sudah sembuh ya. Jangankan dua Iya, bulan, Bu. biasanya kalau sudah seminggu 2 minggu itu pasti progresnya sudah baik.
sudah bagus. Kecuali memang ada infeksi pertama, yaitu biasanya kadang ada ibu yang kurang ini ya, personal hygiene-nya kurang, kemudian atau mungkin pola makannya yang cenderung tarak ya kalau istilah Jawanya ya. Jadi makannya hanya nasi sama kerupuk mungkin karena ada mitos-mitos yang mengatakan kalau makan Iya, ikan atau makan protein itu nanti gatal dan lain sebagainya gitu. Bisa jadi karena itu. Jadi memang ada beberapa faktor yang mendukung. Tapi kalau dari kasus Bu Sinta, saya lebih menganjurkan untuk kontrol dulu, pastikan dulu penyebab nyerinya apa, nanti baru tenaga medis bisa ngasih treatment yang tepat ya. Karena kalau misalkan dari pertanyaan aja hanya meraba-raba, dan seharusnya usia pasca bersalin 2 bulan ini harusnya sudah sembuh, jadi ibu sudah bebas, sudah melakukan aktivitas seperti biasanya, kecuali kalau seksio ya, kalau seksio biasanya memang ini jauh lebih lama proses penyembuhannya. Mungkin memang lukanya sudah sembuh dari penampakan luar, tapi dari dalamnya itu masih butuh proses lagi, seperti itu. Ya, terima baik. kasih Bu Sinta. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, boleh Ibu Sinta. Bagaimana Ibu Sinta? Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Jadi memang harus periksa dulu ya, Bu ya, Mm-mm. ke Vaskes untuk memastikan kenapa lukanya masih ada gitu. Untuk Ibu Nur Kofifa Taufik, raise hand, apakah ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum Bidan Hanin. Mohon Ya, izin bertanya Waalaikumsalam. ya, terkait dengan untuk pasca persalinan biasanya teh dikasih obat asam mefenamat. Nah, untuk Mm-mm. asam mefenamat tersebut ada nggak sih kayak kontraindikasi antara tablet tambah darah sama asam mefenamat itu sendiri? Nah, lalu Mm-mm. untuk dosisnya sama itunya Ibu Bidan bisa mohon dijelaskan? Ini sepertinya bidan ya. Oke. Enggak, saya mahasiswa kebidanan Mahasiswa. Ibu. Iya, Berarti kan akan jadi Oke. bidan ya. iya. Soalnya kadang ada yang bilang katanya Hmm, asam mefenamat dengan zat besi itu tablet tambah darah itu tidak bisa digabung gitu, Bu. Jadi mohon solusinya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya sebenarnya ya. Jadi ini terkait konsumsi asam mefenamat ya. Oke. Jadi asam mefenamat itu adalah obat untuk anti nyeri ya. Anti nyeri yang biasanya memang kebanyakan pasti diberikan pada saat ibu pasca bersalin karena seperti yang kita tahu pasca bersalin itu pasti ada rasa nyeri. Nah, biasanya rata-rata dosis yang dianjurkan adalah sehari 3 kali minum per 8 jam. Dan dianjurkan minumnya pada saat setelah makan karena akan merangsang asam yang ada di lambung. Jadi kalau misalkan pas setelah makan itu akan jauh lebih nyaman di perut seperti itu. Nah, mengenai konsumsi zat besi eh, juga dianjurkan ya biasanya pada saat ibu pasca bersalin karena seperti yang kita tahu pada saat pasca bersalin itu darah yang dikeluarkan cenderung banyak. Pasti kalau kita cek eh, kebanyakan itu akan ada penurunan kadar Hb. Secara umum pemberian tablet tambah darah ini sehari sekali ya. Cuman kalau biasanya kita lihat kondisi perdarahannya banyak atau mungkin kondisi ibunya terlihat lebih pucat, biasanya nanti akan kita ini tambah lagi dosis untuk pemberian tablet tambah darahnya seperti itu. Nah, mengenai konsumsinya, apa boleh berbarengan atau tidak, sepengetahuan saya sih sebenarnya konsumsinya boleh-boleh saja ya dibarengkan. Gitu. Jadi aman-aman saja sih sebenarnya seperti itu. Kalau dari Mbak siapa ini? Mbak Nur Khalifah ya. Kalau mitos yang beredar apa Mbak? Kalau dari yang Mbak pernah dengar. Biasanya dari pasien sih Ibu terkait pertanyaan ini boleh Mm-mm. nggak Mbak kalau dibarengin? Soalnya kalau konsumsinya pas malam kan biasanya tablet tambah darahnya diminumnya waktu mau tidur. Kalau nggak mau tidur itu mual gitu. Jadi Mm-mm. kan untuk aturannya sendiri 3 kali 1 ya Bu ya, 3 kali sehari. Mm-mm. Nah itu pertanyaannya itu kadang ada yang bilang juga emang boleh kalau semisal soalnya kadang browsing-browsing gitu loh Bu.
ada yang Hmm. melarang gitu di browsingannya antara konsumsi Asmev di bersamaan sama tablet tambah darah itu ada yang bilang nggak boleh gitu, makanya saya Oke, seperti itu. Ya sih, memang kalau ketika kita searching atau browsing dimanapun, itu memang harus kita kembalikan lagi ya, harus kita cari tahu ya, benar nggak? Tentunya kita cari tahu, cross check lagi lewat tenaga medis atau tenaga kesehatan, benar nggak seperti ini? Cuman setahu saya untuk konsumsi zat besi dan asam mefenama secara berbarengan itu sebenarnya nggak masalah. Itu aman-aman saja sih. Tapi kalau zat besi itu memang dianjurkan konsumsinya berbarengan dengan vitamin C atau bisa dalam bentuk suplemen atau mungkin bisa dalam bentuk yang lain yang lebih alami, mungkin jeruk peras gitu atau mungkin tomat yang sekiranya makanan yang tinggi akan vitamin C seperti itu. Karena pastinya efektivitasnya akan jauh lebih bagus. Tapi kalau untuk konsumsi asam mefenat yang bersamaan itu sebenarnya sih nggak masalah ya, aman-aman saja. Yang pasti pastikan pada saat sebelum minum ibu tersebut sudah makan, jadi bukan dalam kondisi perut kosong seperti itu. baik. Terima kasih Bidan, Fanin. Iya, sama-sama. Wah, alhamdulillah ya Bu ya. Ternyata pertanyaannya seru-seru semua ya Bu. Pertanyaannya seru-seru semua, ada mahasiswa juga ya yang ingin belajar di sore ini gabung di kelas kita sore ini. Ya, berarti dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Bi dan Hanin tuh mengenai beberapa topik kita hari ini, infeksi pada saat sebelum persalinan, pada saat masa persalinan, bahkan pada saat pasca persalinan, yang dimana butuh eh, kolaborasi ya, kombinasi, itu kombinasi. Dan terkait dari tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan dari Bu Nesya, lalu juga Bu Sinta dan juga Mbak Nur Kofifa Taufik juga ya. Jadi memang untuk asam mefenamat boleh ya Bu ya untuk Ya, diminum boleh. samaan dengan tablet tambah darah karena memang kan kita juga untuk mencegah antisipasi pendarahan ya kan. Dan juga tadi ketuban pecah dini juga untuk memastikannya juga kita coba dulu bandingkan dulu apakah ia mengalir atau bisa ditahan. Dan memang misalnya kita sudah yakin itu terus mengalir tanpa tanpa ditahan pun kita langsung saja ke paskes ya Bu ya. Ya. Seperti itu. Dan juga untuk pil ikan gabusnya juga mungkin itu hanya sekedar mitos saja ya Bu. Masih menjadi kepercayaan di beberapa daerah ya. Tapi sebenarnya sih tidak ada pengaruhnya ya Bu ya. Gitu. Yang pasti perlu ini sih periksa Oh, langsung ya. oh. Itu. Jadi Kalau konsumsi pil-pil ya yang ada ini apa namanya? Klaimnya yang ini pil ini mengandung 100% ikan gabus dan lain-lain itu harus hati-hati ya. Ya, kalau bisa sih pakai suplemen atau mungkin apapun itu sesuai dengan rekomendasi ya. Rekomendasi tenaga kesehatan atau tenaga medis ya. Jadi jadi jangan memang asal jangan mudah termakan iklan. Biasanya kan banyak iklan-iklan seperti itu ya. Karena jadi kita memang khawatir itu beneran nggak gitu. oh, Karena kita kadang percaya ternyata efeknya nggak memberikan hal yang sesuai dengan yang kita ekspektasikan di awal seperti itu. jadi perlu cross check dulu ya Bu ya segala Benar, macam benar, benar. yang kita minum gitu ya untuk kebaikan kita sendiri bisa bertanya langsung kepada nakesnya, bisa bertanya kepada Bu bidannya juga gitu atau mungkin orang yang memang ahli di bidangnya seperti itu. Baik Ibu, ini kita sudah jam 5 teng ya. Jam 5 teng. Alhamdulillah kelas edukasi sore kita sudah selesai dan saya senang sekali ya bisa bertemu sama Bubi dan Hanin juga. Kita bisa belajar bareng, bisa sharing bareng. Dan tadi juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, bunda-bunda semua yang mungkin memang salah satunya juga pengalaman pribadinya juga ya. Nah, semoga dengan kelas edukasi sore ini kita bisa memberikan banyak manfaat lagi ya, dan terus belajar lagi untuk mencari tahu, mencari ilmu, supaya kita bisa ya mempersiapkan
kehamilan, persalinan, bahkan saat nifas nanti dengan lebih baik seperti itu. Akhir kata saya dan juga sebagai moderator dan juga teman-teman dari Bidang Membantu, khususnya dari tim Langkah Ibu, mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bu Bidan Hanin karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kelas edukasi sore ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya, Bu. Mungkin di Ya, acara-acara amin. Terima selanjutnya, kasih. amin. Sukses selalu, sehat selalu untuk Bu Bidan Hanin. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta, bunda-bunda yang ada di rumah, yang setia untuk tetap berada dalam Zoom ini ya, sampai kelas edukasi selesai. Semoga saya selalu dan bisa bermanfaat ilmunya untuk sore ini. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucap, atau ada hal yang tidak membuat nyaman lah ya tadi di awal mungkin. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semua di minggu depan. Bye-bye.